boleh lewat mana gitu Bu untuk Berada di depan warung Burabi. Bisa lihat, hari ini adalah aksi dari beberapa pemuda. Terima kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini Jadi semua berjalan dengan lancar. Setelah bulan puasa, untuk potensi kepadatan. Disinilah tinggal ketujuh anak Papua yang diangkat oleh Pak Sutri, yakni Bapak dan Ibu Simon. Setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Surabaya, kami akhirnya sampai di Pondok Pujian Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Di sini, terbukalah lembaran kisah keluarga Bapak dan Ibu Simon beserta ketujuh anak angkatnya yang berasal dari Papua. Ya, kami wira swasta memang juga berkecimpung di dunia pelayanan. Nah, di dunia pelayanan ini kami sering pelayanan ke desa, khususnya di Wonosalam ini. Ya, jadi kami satu keluarga 5 orang, 3 anak putra. Anak pertama sudah berkeluarga, nah yang 2 belum. Diceritakannya lah kami tentang awal mula keinginan Bapak Ibu Simon dalam mengangkat anak. Ya, bermula dulu sih sering lihat ada banyak anak-anak di jalan ya. Jadi ada kerinduan. Kalau Tuhan mampukan, ya kepengen maksudnya mereka itu biar jangan sampai putus sekolah. Jadi sekolahnya itu bisa setidaknya SMA lah ya selesai, terus dibekali keterampilan, sehingga nggak keleleran gitu ya di jalan. Kami diceritakan juga bahwa kondisi anak Papua saat pertama kali datang dengan sekarang sangat berbeda. Mereka jauh lebih terawat dari segi kebersihan dan teratur dari segi kegiatan. Tapi waktu datang saya minta semua surat-surat, maksudnya takut disalahkan ya, suatu hari ada apa-apa disalahkan. Tak hanya kerinduan yang dirasakan Bapak dan Ibu Simon, mereka juga mengaku bahwa ada rasa ketakutan saat menyambut kedatangan anak Papua. Pikir, dia ketinggalan nggak ya? Karena dari Papua ke Jawa ini pelajarannya mungkin ketinggalan. Kita tes sampai di mana sih SD-nya ini. Kami juga sempat bercengkrama sedikit dengan Selami sebagai salah satu anak Papua. Orang-orangnya kalau di sini ya gimana ya, gak keluar-keluar gitu kan. Kalau apa? Di rumah terus kalau di sini. Oh, kalau di sini di rumah terus. Oh, kalau di Papua memang keluar-keluar. Gak ada teman gitu. Kalau di sekolah baru ada. Dan dengan perbedaan kultur yang ada, Bapak dan Ibu Simon juga mengalami berbagai tantangan dalam merawat ketujuh anak Papua. Jadi ada yang ya itu suka mencuri, ada kolam renang habis makan dia cuci piring di kolam renang. Iya, jadi kita sering banyak penemuan ya marah, terus makan mie buang sembarangan. Ya, kuncinya ya di situ ada kesabaran. Nah, bukan hanya di keluarga kami juga open di persekutuan doa kami. Perasaan saya pribadi bisa berbagi dengan Bapak, senang dan bersyukur karena mereka merespon dan menerima saya dengan baik. Selain itu, anak-anak Papua juga didorong untuk aktif dalam kegiatan rohani. Kalau pas mereka liburan ke Surabaya, yaitu dia ikut kegiatan rohani yang hampir setiap hari ada ya. Terus mereka sih kita latih ini juga sih keyboard. Ya, banner, tamborin, ya mereka ya bisalah seperti itu. Di sana kami juga berkesempatan untuk melihat langsung proses latihan sehari sebelum pelayanan. Dan saat hari Minggu sepulang ibadah gereja, kami dapat menyaksikan secara langsung kehangatan interaksi antara jemaat dan anak-anak Papua. Ada sih, ya kita dan mereka biasa kalau kita datang sini kadang-kadang kita ke mall bareng-bareng. Terus kemudian ya makan bareng. Nah mereka kan senang kalau manggang-manggang ikan tuh pinter. Nah kadang-kadang kita dari Surabaya kita bawa ikan. Nah kadang-kadang bawa ayam. Nah mereka jago manggang-manggang ini. Nah jadi ayo, misalkan si aku kamu manggang ikan, ya udah. Nah semua lakukan bareng-bareng, masak bareng-bareng, itu adalah untuk menjaga supaya kita sesama kita itu ada hubungan yang lebih harmonis lagi. Nah hal-hal itu kami lakukan sih. Nah sehingga tidak ada gap lah mereka dengan kami, ya panggil papi, mami. Nah kami di luar juga sudah makan bakso ya bareng-bareng. Nah keluar kemana-mana momen-momen seperti itu ya ada sih. Ya sampai hari ini mereka hangat juga bersama kami. Ya, saya rasa ketika kita punya kemauan ya, mau berbagi, hidup kan gak hanya untuk diri sendiri. Semua kan dari Tuhan. Jadi kalau kita menyadari bahwa semua dari Tuhan, ya kita nggak boleh berhenti lah ya di kita. Ketika kita mau berbagi,
Ya selalu ada jalan sih, banyak jalan ya. Kita ingin berbagi, ya seperti menyalurkan kasih Tuhan ya. Kita udah terima kebaikan Tuhan, kita menyalurkan supaya ya orang juga bisa merasakan kasih Tuhan lewat kita gitu. Jadi saluran. Kisah satu pasutri 10 anak ini menjadi suatu cerita yang inspiratif untuk selalu hidup berbagi kasih. On the News. Aktual, faktual, terpercaya.